Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Oksa. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas terkait pengembangan produk digital, khususnya memahami lebih dalam tentang Blue Eyes Framework, growth hacking, dan behavior design. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, jadi di sini terdapat 6 topik yang akan dibahas lebih lanjut. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kenapa Bull Eyes Framework itu penting dalam pengembangan inovasi digital, karena memberikan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan target pasar yang paling potensial. Nah, metode ini membagi fokus menjadi beberapa lingkaran konsentris yang mempresentasikan tingkat prioritas, memungkinkan pengembang untuk memulai dengan ide-ide yang paling potensial dan relevan sebelum meluas ke ide-ide yang kurang mendesak. Nah, dengan cara ini, sumber daya dapat dialokasikan secara efektif, resiko dapat diminimalkan, dan hasil dapat dimaksimalkan. Dengan menggunakan metode ini, tim dapat fokus pada segmen pasar yang memiliki peluang terbesar untuk adopsi produk atau layanan baru, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Oke, karena sebelumnya kita sudah tahu alasannya kenapa penting, sekarang aku di sini mau memberitahu bagaimana cara melakukan validasi MVP dengan bantuan Bull Eyes Framework. Jadi di sini ada gambar dari Bull Eyes Framework untuk menentukan traction dengan menggunakan metode Bull Eyes Framework. Nah, untuk Bull Eyes Framework itu sendiri itu apa sih? Nah, jadi Bull Eyes Framework itu adalah sebuah cara atau strategi marketing yang dirancang untuk menentukan channel marketing mana yang paling potensial dari segi keuntungan dalam sebuah perusahaan dan mengeliminasi channel pilihan lain yang dirasa kurang efektif. Nah, penerapan strategi ini sangat membantu dan menguntungkan dalam hal pemasaran, di mana para pebisnis tidak perlu menggunakan banyak channel untuk memasarkan bisnisnya. Nah, lalu di sini pada gambar di sini terdapat 3 tahapan dari Bull Eyes Framework dalam menentukan traction. Nah, tahap pertama itu ada namanya altering, di mana pada tahap ini keberadaannya itu ada pada lapisan luar. Nah, pada lapisan ini kita menentukan secara brainstorming bersama tim, kita menentukan mana saja channel yang mungkin digunakan untuk pemasaran pada bisnis digital. Nah, ditulis aja semua channel yang memungkinkan, meskipun ada banyak begitu channel yang memang mungkin dapat ditempuh untuk mendapatkan pelanggan. Tetapi nanti channel yang sudah dipilih akan ditimbang kembali apakah channel tersebut benar-benar cocok untuk kita gunakan dalam menciptakan produk bisnis digital tersebut. Nah, lalu tahap kedua itu ada namanya middle ring, di mana keberadaannya itu ada pada lapisan tengah. Nah, pada lapisan ini difokuskan untuk melakukan filter terhadap channel yang sebelumnya ada pada di lapisan outer ring. Nah, dengan melakukan pengujian sederhana untuk menemukan channel marketing yang lebih potensial untuk digunakan dalam pemasaran produk bisnis digital. Lalu yang terakhir itu ada lapisan inner ring, di mana keberadaannya itu ada pada di lapisan dalam. Nah, jadi pada lapisan ini hanya akan fokus menggunakan channel marketing yang paling menjanjikan terjadi dan membawa pelanggan untuk produk bisnis digital dengan melakukan uji coba yang sesungguhnya untuk mendapatkan hasil apakah channel marketing tersebut layak untuk digunakan dalam jangka panjang. Nah, tahapan ini merupakan hasil dari filtering kembali dari lapisan middle ring sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh hasil traction dari Bull Eyes Framework yang sudah tim kami tentukan pada kasus proyek bisnis catering,
Nah, di sini kita diawali mengambil 3 channel, yaitu viral, existing platform, social network. Nah, di hasilnya itu akhirnya itu kita menepati lapisan inner ring-nya itu adalah pada viral karena channel tersebut telah mendapatkan hasil pada uji coba yang sudah kita lakukan. Dan ini merupakan uji coba yang kami lakukan pada channel viral, ialah dengan menyebarkan katalog di media sosial, dengan mendapatkan seminimalnya itu views-nya ada 275 per story. Dan ini merupakan prototipe yang kami desain untuk melakukan gambaran simulasi chatbot pada Chatfuel untuk melayani customer dalam pemesanan catering. Jadi di sini kami membuat chatbot dari Chatfuel. Dan ini merupakan flow-nya dari Chatfuel itu sendiri. Di sini kami menghubungkan chatbot dari Chatfuel namanya dengan WhatsApp bisnis untuk memudahkan customer dalam mengakses layanan pemesanan catering. Dengan fitur yang sudah tersedia seperti lihat menu dan tanya admin, customer juga bisa mengakses layanan chatbot tersebut dengan men-scan kode QR ini yang di bawah untuk menghubungi layanan catering kami. Dan ini merupakan hasil dari chatbot yang sudah kami buat yang dari prototype lalu disambungkan ke chatbot Chatfuel dan ini bukan hasilnya yang disambungkan ke WhatsApp bisnis. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan metrik growth hacking. Sama seperti sebelumnya, kita harus tahu dulu kenapa metrik growth hacking itu penting. Nah, jadi kenapa growth hacking itu penting dalam pengembangan inovasi digital? Karena memungkinkan pengembang untuk mengukur, menganalisis, dan mengoptimalkan strategi pertumbuhan dengan cara yang cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan data dan eksperimen berulang, tim dapat mengidentifikasi metode paling efektif untuk meningkatkan acquisition, pengguna, retention, dan conversion dan memberikan juga wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku pengguna dan respon terhadap berbagai taktik pemasaran sehingga memungkinkan penyesuaian yang cepat dan tepat waktu. Maka hasilnya tim dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, jadi gimana sih cara melakukan MVP validation dengan bantuan growth hacking? Nah, jadi aku jelasin dulu growth hacking itu apa sih? Jadi growth hacking itu adalah sebuah strategi dengan menggabungkan marketing data dan teknologi yang didesain dengan konsep pertumbuhan yang cepat dengan dana yang dan sumber daya manusia yang terbatas. Jadi strategi growth hacking juga memungkinkan sebuah startup untuk tumbuh lebih cepat bukan hanya dari segi jumlah pengguna dan pelanggan, dan juga menjadi lebih kuat dan kompetitif. Nah, pada gambar di sini terdapat 5 tahapan dari growth hacking, yaitu yang pertama itu ada acquisition, activation, retention, revenue, dan referral. Nah, tahap pertama itu di sini ada acquisition, di mana proses tahap ini memperkenalkan sebuah ide produk bisnis yang dibangun supaya banyak orang yang datang dan tertarik untuk melihat ide yang dipasarkan tersebut ke website atau media sosial. Lalu tahap kedua itu adalah activation, di mana tahap ini setelah orang datang dan tertarik dengan ide bisnis tersebut, orang itu juga tertarik untuk mencobanya sebagai pengalaman pertama. Lalu yang tahap ketiga itu ada retention, di mana tahap ini orang yang sudah pernah mencobanya dan ingin mencoba kembali tapi belum ada niat untuk membeli produk dari ide bisnis yang dibangun itu. Lalu tahap keempat itu ada revenue, di mana tahap ini orang yang pernah mencoba berkali-kali tertarik ingin membeli ide dari bisnis tersebut. Makanya jika sudah sampai tahap ini, berarti bisnis tersebut telah berhasil. Lalu tahap terakhir itu ada referral, di mana pada tahap ini saat orang yang membeli produk tersebut sudah puas
dan orang itu senang menggunakannya dan ingin merekomendasikannya produk tersebut kepada orang lain. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari 5 tahapan pada growth hacking. Nah, setelah sudah memahami 5 tahapan tersebut, hasil dari growth hacking tersebut diisi ke dalam kolom matrix hacking. Nah, di sini terdapat 4 kolom. Yang pertama itu ada kolom kategori. Nah, kolom ini diisi dengan strategi growth hacking yang mau dilakukan, yang 5 tahapan tadi. Lalu yang kedua itu ada kolom user status. Kolom ini diisi dengan kegiatan marketing yang akan dilakukan. Lalu kolom ketiga itu ada kolom population, di mana kolom ini diisi dengan seberapa banyak orang yang datang untuk melakukan kegiatan yang ada pada di kolom user status. Lalu kolom keempat itu ada kolom conversion, di mana kolom ini diisi dengan kalkulasi dari populasi yang sudah menjalankan kegiatan user status. Oke, ini merupakan contoh hasil dari activation 1 pada kasus project bisnis catering, di mana terdapat proses customer menghubungi admin dan terjadi proses pemesanan catering. Selain itu, terdapat juga activation 2, di mana customer menghubungi admin namun tidak terjadi proses pemesanan catering lebih lanjut. Oke, jika tadi kita sudah melakukan seluruh rangkaian dari proses Blue Ice Framework, growth hacking, maka hasil dari data yang sudah didapat, kita masukkan ke dalam tabel matrix dan FMP measurement. Nah, di sini pada contoh kasus project business catering, terdapat 3 proses yang dilakukan. Yang pertama itu ada acquisition, yaitu di awal kami menyebarkan poster katalog menu catering via story Instagram dengan populasinya itu minimal 200 view per story dan conversionnya itu 100%. Lalu yang kedua itu adalah activation, yaitu customer menghubungi admin melalui WhatsApp untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai menu dan harga. Dengan populasinya itu 2 orang dan conversion-nya itu 8%. Lalu yang ketiga itu ada revenue, yaitu customer memesan catering 10 box dengan populasi 1 orang dengan conversion-nya 5%. Oke, selanjutnya pada MVP measurement, di sini ada 4 kriteria. Yang pertama itu ada traffic, yang hasilnya adalah melakukan penyebaran poster katalog menu sebanyak 275 views di story Instagram dan yang menghubungi admin terdapat 2 orang. Lalu pada kriteria kedua itu ada registration, hasilnya adalah 1 dari 2 orang melakukan pemesanan menu catering sebanyak 10 box. Lalu yang kriteria ketiga itu hasilnya adalah pada kriteria engagement, hasilnya adalah untuk waktu yang dihabiskan oleh customer dalam memesan menu catering selama 15-30 menit tiap customer-nya. Dan pada kriteria terakhir yaitu churn, yang hasilnya adalah tidak ada customer yang memberi tanggapan negatif terhadap fitur yang ditawarkan. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke dalam penjelasan behavior design. Sama seperti sebelumnya lagi, kita harus tahu dulu kenapa behavior design itu penting. Jadi kenapa penting? Karena untuk membantu memahami dan mempengaruhi perilaku pengguna secara efektif, dengan menggunakan matrik ini, pengembang dapat merancang produk atau layanan digital yang tidak hanya menarik visual, tetapi juga memotivasi pengguna untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Dengan menganalisis faktor-faktor seperti motivasi, kemampuan, dan pemicu. Akibatnya, inovasi yang dihasilkan lebih mungkin untuk diadopsi secara luas dan berhasil di pasar karena didasarkan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana pengguna berperilaku dan bereaksi terhadap berbagai elemen desain.
Nah, gimana sih cara melakukan MVP validation dengan bantuan behavior design? Nah, pertama itu kita perlu mengidentifikasi perilaku customer yang diinginkan dan mengkategorikannya ke dalam grid behavior design seperti yang ada di gambar di sini. Nah, Fog Behavior Grid itu apa sih? Jadi, Fog Behavior Grid itu adalah alat yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan memahami berbagai jenis perubahan perilaku berdasarkan dua dimensi utama, yaitu jenis perubahan perilaku dan frekuensi atau durasi perubahan perilaku. Lalu apa sih green behavior, blue behavior, purple behavior, dan lain sebagainya? Oke, jadi aku bakal jelasin apa maksudnya dari masing-masing kategori kategori perilaku tersebut dan bagaimana mereka berkaitan dengan dimensi dot, span, dan pet behavior. Oke, jadi green behavior itu adalah perilaku baru yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang, melibatkan pengenalan tindakan atau kebiasaan baru ke dalam rutinitas seseorang. Lalu, blue behavior itu adalah perilaku yang sudah biasa dilakukan oleh seseorang, yaitu tindakan atau kebiasaan yang sudah familiar atau sering dilakukan. Nah, kalau purple behavior itu adalah meningkatkan intensitas atau durasi perilaku tertentu. Dan gray behavior itu adalah mengurangi intensitas atau durasi perilaku tertentu. Bisa berarti melakukan sesuatu dengan lebih sedikit atau lebih singkat dari biasanya. Dan yang terakhir itu adalah black behavior, yaitu berhenti melakukan suatu perilaku sepenuhnya, yang berarti penghapusan tindakan atau kebiasaan dari rutinitas seseorang. Sedangkan kaitannya dengan dot, span, dan pet behavior itu adalah kalau dot behavior itu perilaku titik yang dilakukan satu kali. Bisa berupa pengenalan perilaku, pengulangan kembali perilaku yang sudah biasa dilakukan, atau perubahan dalam intensitas durasi perilaku, tetapi hanya dilakukan sekali. Lalu yang kedua itu ada span behavior atau perilaku rentang yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, yang melibatkan perilaku yang berlanjut selama beberapa waktu sebelum kembali ke kebiasaan semula atau menghentikannya. Dan yang terakhir itu ada pet behavior atau perilaku jalur, yaitu perubahan perilaku secara permanen, yang melibatkan perubahan jangka panjang dalam perilaku yang dimaksudkan untuk menjadi bagian tetap dari rutinitas seseorang. Nah, contohnya di sini pada green dot yang ini. Nah, green dot itu yang artinya berarti perilaku baru yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang namun dilakukan sekali. Nah, di sini contohnya itu adalah memasang panel surya di rumah. Lalu contoh kedua itu ada pada black pet di sini, yaitu berhenti melakukan sesuatu eh, perilaku sepenuhnya dan merubah perilaku secara permanen. Dan contohnya di sini tidak pernah merokok lagi dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh hasil dari proyek kasus pada bisnis catering. Di sini green dot-nya yang ini berarti itu artinya berarti perilaku yang tidak biasa dilakukan tapi dilakukan sekali, yaitu adalah dalam bisnis kami itu adalah tester buy one get one. Lalu untuk blue dot-nya itu perilaku yang sudah biasa dilakukan adalah promosi dan menyebarkan poster di media sosial. Dan purple dot-nya itu adalah mengurangi konsumsi makanan instan dan seterusnya. Tinggal disesuaikan aja dengan kategori perilaku masing-masing yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, karena semua poin sudah dibahas, mungkin sekian penjelasan yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengar dan menyimak penjelasan dengan baik. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Sekian, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.